Selamat pagi semuanya. Iya, pagi. Oke, bisa langsung dimulai? Ya, boleh. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Raffles College hari ini untuk kami bisa berbagi informasi kepada teman-teman yang sedang mencari jurusan dan kampus untuk meneruskan studinya. Hari ini perkenalkan saya Desi dan saya hari ini berdua dengan tim saya, ada Kak Angel juga di sana, dan nanti untuk informasi tentang Raffles College akan di-share oleh Kak Angel. Oke, waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Angel. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih juga Ibu Guru semua di sini dan juga teman-teman semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Semoga belum pada bosan karena dari tadi kayaknya udah banyak yang presentasi. Tapi semoga adanya EduFair ini ngebantu teman-teman untuk nantinya bisa milih kampus mana dan jurusan mana nih yang sesuai dengan teman-teman suka gitu. Nah, kemarin ini kita juga udah buka booth, mungkin beberapa teman-teman udah tahu Raffles College, dan mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, kita mau kenalin dulu Raffles College. Jadi, kami adalah kampus internasional yang terletak di Jalan Arjuna Utara, nomor 35, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, jadi kalau teman-teman mampir ke Jakarta Barat, nah di situ di pinggir tolnya dekat banget persis sama pinggir tol Kebonjeruk. Di situ ada gedung kami berwarna biru seperti yang ada di gambar ini. Nanti teman-teman bisa mampir kalau misalnya udah kondisinya kondusif. Tapi karena belum bisa saat ini, jadinya aku akan kenalin secara virtual terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita punya visi misi kita itu to be Indonesia's leading international education provider, providing best-in-class education to prepare students for global opportunities. Misi kita to develop creative and entrepreneurial leaders for the future economy through providing holistic, innovative, and global education. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, Raffles College itu kampusnya baru ya? Nah, sebenarnya kita sudah berdiri sejak tahun 2002, teman-teman. Tapi dulunya gedung kita itu berwarna putih dan namanya itu adalah Inti College Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu Inti College Indonesia, kita sudah berganti nama menjadi Raffles College di tahun 2016 dan kita tergabung dalam Raffles Group of School. Jadi kita juga punya sekolah dan terusan dari sekolah ini adalah college, yaitu Raffles College gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya Raffles itu banyak banget namanya ya menggunakan nama Raffles ya, karena memang nama Raffles sendiri bukan nama yang dihak-patenkan oleh sebuah institusi maupun perusahaan. Jadi semua orang bisa menggunakannya. Nah, Raffles College, kenapa namanya Raffles College? Karena kami tergabung dalam Raffles Group of School gitu. Karena kami juga punya sekolah yaitu Raffles Christian School. Jadi teman-teman bisa tahu nih terusannya dari mana, kenapa namanya Raffles College. Dan juga kita sampai sekarang punya program-program yang pastinya bisa banget teman-teman nanti sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini teman-teman tadi kan udah mungkin dengerin juga beberapa, pasti juga udah ada presentasi mengenai kelebihan dari kuliah ke luar negeri gitu kan. Nah, di sini ada namanya yang pertama pasti teman-teman tahu prestis. Kalau misalnya teman-teman kuliah ke luar negeri, pasti teman-teman kalau ditanya nih sama keluarga atau sama teman-temannya kayak, kuliah di mana gitu, pasti kalian jawabnya negaranya dulu kayak, oh gue kuliah di Australia, gue kuliah di UK, atau gue kuliah di US gitu kan. Jarang banget, ataupun paling kalau teman-teman sebutin nama university-nya, orang lain mungkin belum tahu, oh itu di mana gitu kan. Pasti yang utama itu adalah nama negaranya duluan. Nah, itu adalah salah satu dari prestis. Dan yang kedua pasti teman-teman udah dari segi bahasa, teman-teman udah nggak usah diragukan lah kalau misalnya kuliah ke luar negeri pasti bahasa Inggrisnya udah lancar banget gitu kan. Dan pastinya job opportunity yang teman-teman nantinya akan dapetin akan lebih luas lagi nih. Karena teman-teman networking-nya juga akan lebih luas kalau misalnya teman-teman kuliah ke luar negeri. Jadi ibaratnya teman-teman bisa kerja di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Nah, kalau namanya kelebihan pasti ada namanya kekurangan atau kendalanya di teman-teman. Mungkin teman-teman di sini boleh bantu aku nggak? Kendala kalau teman-teman kuliah ke luar negeri itu apa sih? Boleh dibantu kah? Kendala kalau teman-teman kuliah ke luar negeri itu sebenarnya apa sih? Ada yang sih aku mau tanya. Makanan. Makanan, oke. Terus apa lagi? Biasanya lingkungannya sama budayanya karena jauh berbeda.
Uang, kendalanya Oke, uang. nah ini ada yang jawab Culture-nya, bahasa Inggris. culture-nya Miss. Oke, Culture. Oke, keren. Yuk, terus ada application-nya sih, Kak. pergaulan Ada juga bahasa pergaulan. Inggris. Oke. Nah, betul banget, Wow. makasih udah bantu jawab. Jadi aku mau kasih tahu nih. Ini suara aku kayak ada keluar lagi nggak sih? Ada. Oke. Nggak, bagus kok Kak Angel. Oke. Nah, di sini aku mau kasih tahu kendala kalau misalnya teman-teman kuliah ke luar negeri. Yang pertama nih pasti jarak ya kan. Karena kalau misalnya teman-teman dari rumah ke sekolah mungkin jaraknya cuman paling lama 30 menit sampai 45 menit mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman kuliah ke luar negeri ini harus berjam-jam gitu prosesnya dari rumah sampai ke luar negeri, terus baru nanti teman-teman cari dorm ataupun apartemen untuk kalian nanti tinggal, baru nanti kuliah, benar-benar kuliah gitu kan. Pasti jaraknya jauh banget. Terus betul tadi pergaulan dan juga budaya yang berbeda, itu pasti teman-teman bakal ngalamin namanya culture shock. Ibaratnya kayak, wah beda banget ya, gue di Jakarta kayak gini, di luar negeri kayak gini, gitu. Pasti butuh banget namanya penyesuaian. Nah, yang ketiga, fee ataupun biaya. Kalau misalnya teman-teman, kalau yang aku lihat nih ya, kalau misalnya kita kuliah ke luar negeri, itu per tahunnya paling murah itu untuk biaya pendidikan, itu sekitar 50 juta per tahun. Mungkin beda-beda di tiap negara ya. Nah, rata-rata kalau misalnya teman-teman kuliah itu kan nggak cuma 1 tahun atau sebulan 2 bulan gitu kan ya. Pasti beberapa tahun, misalnya 3 tahun. Jadi teman-teman kalau misalnya kuliah ke luar negeri, ibaratnya teman-teman ngeluarin biaya untuk 1 tahunnya 50 juta. Berarti 50 juta, 100 ataupun bukan 50 juta, malah 50 juta itu kalau per tahun terlalu murah ya. Kita buat 500 juta. Kalau 500 juta 3 tahun berarti ada 1,5 M nih yang harus teman-teman siapin untuk bisa kuliah ke luar negeri. Itu belum lagi sama biaya hidup dan juga biaya administrasi yang lainnya gitu kan. Nah, teman-teman juga homesickness juga pasti bakal ngalamin nih kalau misalnya teman-teman kangen rumah, kangen masakan orang tua, terus itu juga mungkin yang di Jakarta ada gebetannya ya kan, atau sama teman-temannya juga pasti akan kangen nih suasananya di Jakarta ataupun di Indonesia seperti apa. Dan yang terakhir adalah self-prepared. Karena kalian itu benar-benar ibaratnya merantau ke negara orang. Jadi kalian juga merantaunya bukan sebentar doang, tapi benar-benar lama, dan itu kalian semua serba sendiri. Jadi kalian harus siapin benar-benar dari mental, dari juga kesiapannya juga, karena kan kalian ibaratnya, oke, gue harus benar-benar siap untuk masuk ke jenjang perkuliahan gitu. Jadi self-prepared itu penting banget. Nah, di sini aku mau kasih tahu kenapa Raffles College itu wajib banget teman-teman jadikan sebagai preference untuk teman-teman yang sekarang ini cari kampus untuk, apalagi untuk international degree ya. Nah, yang pertama atau why Raffles College yang pertama yaitu adalah kita punya international degree solution. Maksudnya apa sih? Solusi apa sih yang Raffles College berikan? Jadi kami punya program-program yang nantinya bisa banget teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya teman-teman. Programnya apa? Nanti aku akan kasih tahu di slide selanjutnya. Dan yang kedua, kita punya global classroom. Jadi teman-teman walaupun nanti kuliahnya di Jakarta, teman-teman tapi nggak akan menutup kemungkinan untuk kalian bisa berkenalan dan bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Karena kelas kita itu adalah kelas global, jadi semua dari berbagai negara bisa ada di kelas itu. Jadi kalian tetap bisa punya relasi dan koneksi dari luar negeri juga gitu. Dan yang ketiga, kita ada fast track. Maksudnya fast track itu adalah kalian biasanya kalau durasi perkuliahan paling cepat itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Nah, kalau di Raffles College kalian bisa lulus dalam waktu kurang dari 3 tahun atau lebih tepatnya 2 tahun 4 bulan sampai 3 tahun untuk dapetin bachelor degree. Dan itu ijazahnya dari luar negeri. Which is itu cepet banget ya. Dan benefitnya apa sih kalau kalian ambil fast track ini? Benefitnya adalah kalau kamu bayangin kalau misalnya kamu lulus di waktu yang bersamaan dengan teman-teman kamu yang lainnya pada saat kuliah. Lulusan di Indonesia itu nggak banyak, nggak cuma 10-15 orang, nggak, tapi sampai ratusan, bahkan ada mungkin ribuan. Nah, pastinya persaingan kalian untuk masuk ke dunia kerja itu akan semakin luas, ya kan? Akan semakin susah untuk bisa masuk ke perusahaan yang memang kalian inginkan. Jadi persaingannya semakin banyak nih. Tapi kalau misalnya kalian lulus lebih cepat, ibaratnya kalian curi start duluan untuk bisa masuk ke dunia kerja, pasti bakalan lebih sedikit dong persaingannya, ya kan? Karena ibaratnya
kalian udah lulus, udah siap masuk ke dunia kerja, teman-teman yang lainnya itu masih ngerjain tugas akhir gitu. Dan yang keempat, kita punya design thinking, yang dimana kalian nanti selama di Raffles College, kalian diajarin gimana caranya problem solving itu based on research. Jadi semua ada base-nya. Karena itu penting banget untuk kalian masuk ke dunia kerja. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada masalah itu kalian harus research dulu nih. Sebenarnya akar permasalahannya itu apa. Dan kalau misalnya kalian udah di Raffles College, kalian udah terbiasa akan hal itu. Dan yang kelima itu ada pastoral care, yang dimana itu adalah pendampingan akademik maupun non-akademik. Jadi kalau kalian misalnya ngerasa kesulitan nih dengan materi yang diberikan atau ngerasa nggak percaya diri sama kemampuan yang kalian punya, nah kalian bisa konsultasi dengan pastoral care kami. Dan yang keenam, kami punya High Academic Achievement, yang dimana 88% dari lulusan kami itu mendapatkan First Class Honors, atau kalau di Indonesia itu gelarnya gelar cum laude. Jadi kalian bayangin dengan waktu yang sangat cepat, terus udah gitu juga dengan design thinking, dan juga memang kita punya, itu bisa banget ngebantu teman-teman untuk dapetin First Class Honors ini. Pasti keren banget dong, apalagi gelarnya itu dari internasional. Nah, di sini aku mau kasih tahu solusi apa atau program apa yang ada di Raffles College. Kita punya 3 program. Yang pertama itu ada Full UK Degree Program, yang artinya teman-teman kuliah di Jakarta selama 3 tahun di Raffles College. Nah, itu teman-teman bisa dapetin gelarnya dari UK, dari University of Hertfordshire yang ada di UK. Nah, teman-teman untuk jadi teman-teman nantinya belajar itu full 3 tahun, nggak usah ke UK, itu cukup di Jakarta aja, tapi dapetin ijazahnya dari UK langsung. Cukup graduation-nya aja yang kalian berangkat ke UK, gitu kan. Pasti udah jadi hemat biaya banget nih. Terus dari itu juga kendala kalian homesickness, pergaulan, makanan, semuanya bisa teratasi dengan adanya program Full UK Degree Program ini. Nah, yang kedua, kita punya Pathway to Overseas atau Pathway Program. Yang dimana kalau teman-teman tetap ngerasa, tapi gue pengen deh cobain kuliah ke luar negeri, itu gimana sih vibe-nya gitu kan. Nah, teman-teman bisa ambil Pathway Program ini, jadi teman-teman kuliah dulu di Raffles College selama 2 tahun, setelah itu nanti teman-teman bisa lanjut atau transfer ke negara yang memang bekerja sama dengan kita, dengan Raffles College. Itu selama 1 tahun, 1,5 tahun, atau 2 tahun. Itu tergantung dari university mana yang kalian pilih, gitu. Nah, teman-teman, di sini ada 5 bendera nih. Boleh bantu aku nggak? Udah 5 bendera ini tuh negara apa aja sih? Ada yang tahu? Negara mana aja sih yang ada atau bekerja sama dengan Raffles College? Australia, Inggris, Malaysia, Malaysia, China, Singapura. Oke, keren. Makasih. Nah, jadi 5 negara ini memang negara-negara yang menjadi favorit untuk student-student yang Indonesia untuk mencari perkuliahan. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalau 5 negara ini untuk university-nya adalah university favorit juga di setiap negara. Nanti aku akan kasih tahu univ partnernya apa aja. Nah, yang program ketiga nih teman-teman, itu adalah double degree program. Jadi teman-teman kalau biasanya tadi kan aku bilang kuliah pada umumnya 4 tahun itu baru bisa lulus. Nah, itu juga dapat 1 gelar doang nih teman-teman. Kalau di Raffles College 4 tahun kalian bisa dapetin 2 gelar sekaligus dari Indonesia dan juga dari Australia. Yang dari Indonesia kita bekerja sama dengan UKI International. Jadi kalian bisa dapetin gelar dari Indonesia dan juga dari Australia, yaitu University of Wollongong Australia. Gitu. Jadi itu semua international degree dan program-program yang memang ada di Raffles College. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, untuk 10 destinasi dari negara-negara yang dicari oleh student Indonesia, yaitu Australia, US, Malaysia, UK, Jepang, dan lain sebagainya. Dan yang di lingkari merah ini adalah ketiga negara yang memang bekerja sama dengan Raffles College. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nanya kayak, bener nggak sih masa kuliahnya di Jakarta tapi bisa dapat ijazah dari UK? Tentu bisa teman-teman. Nah, ini karena kita bekerja sama untuk Full UK Degree Program, kita bekerja sama dengan University of Hertfordshire. Jadi ijazah yang kalian dapatkan itu langsung dari University of Hertfordshire.
Nah, yang di bagian orange ini adalah nama kalian nih nantinya. Dan yang nanti kalian bisa dapetin gelarnya, kalau misalnya kalian dapat first class honors, nanti akan ada tulisannya first class honors gitu. Dan ini adalah alumni-alumni kami yang wisuda langsung ke UK gitu. Nah, kalau yang ini adalah mereka yang lulus dari Australia, dari University of Wollongong Australia. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya udah misalnya teman-teman kuliah di sini di Raffles College, lalu transfer nih ke uni yang ada di 5 negara tadi. Nah, kalian adalah lulusan dari uni yang ada di 5 negara itu, bukan lulusan dari Raffles College gitu, teman-teman. Nah, ini adalah uni partner kami. Tadi ini negaranya ada Australia, UK, Malaysia, China, dan juga Singapura. Dan yang di sebelah kanan ini adalah beberapa dari universitas partner kami, yaitu ada University of Queensland, atau kalian tahu University of Queensland ini adalah salah satu termasuk dalam Group of 8 atau 8 university terbaik yang ada di Australia. Lalu juga ada Coventry University, Queensland University of Technology, ada UH atau University of Hertfordshire, ada University of Wollongong Australia, MMU, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget nih pilihan yang teman-teman bisa pilih kalau misalnya teman-teman mau transfer ke luar negeri. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi mikir, udah nih pas banget nih programnya ada nih misalnya di Raffles College, jurusannya apa sih Kak gitu kan. Nah, jurusan yang ada di Raffles College itu kita ada 2, ada bisnis dan juga ada desain. Nah, kalau misalnya untuk bisnis, kalau misalnya untuk desain itu kita dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada graphic design dan juga ada animasi. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik untuk lagi bingung nih milih-milih kampus, milih-milih jurusan antara desain atau bisnis, nah kalian bisa konsultasi juga ke kami Raffles College. Nah, di sini aku mau kasih lihat testimoni dari beberapa student dan juga parents yang menguliahkan anaknya di Raffles College, yaitu ini adalah alumni student kami, yaitu Michelina. Dia lulus di tahun 2019, dia sekarang sudah bekerja di Egghead Branding Consultant, jadi graphic designer gitu. Dan ini juga lulusan kami, ini salah satu yang mendapatkan first class honors dari University of Hertfordshire, yaitu Jocelyn. Dia sekarang sudah bekerja menjadi trader di Wilmar International. Nah, seperti aku bilang tadi, kalian nggak usah khawatir karena job opportunity kalian akan semakin luas nih karena kalian udah bisa udah bisa bekerja di perusahaan nasional maupun multinasional gitu teman-teman. Dan ini juga ada testimoni dari Ibu Surijati Aminan, beliau adalah Ketua Umum Persaudaraan Wanita Tionghoa di Indonesia. Beliau menguliahkan ketiga anaknya di Raffles College, jadi 2 sudah bekerja di luar negeri. Nah, yang 1 nih masih belajar di Raffles College jurusan graphic design. Gitu. Dan ini juga testimoni dari orang tua dari Jania Michael, itu Ibu Linlin. Nah, Jania Michael ini adalah salah satu best student kami untuk jurusan graphic design karena dia memenangkan Merit Award di tahun 2019 itu of Aspect Tokyo Japan. Jadi kalau misalnya kalian punya potensi terus kalian masih bingung gimana cara ngembanginnya, nah kalian bisa buat konsultasi di pastoral care kami seperti yang aku bilang tadi, supaya dosen-dosen kami juga bisa ngebantu teman-teman untuk bisa explore nih sebenarnya kalian punya potensinya di mana gitu. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu kalau Raffles College ada scholarship-nya teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau tahu scholarship-nya seperti apa, teman-teman bisa scan atau bisa screenshot foto. Ini ada nomor telepon aku, atau boleh juga ke website kita di rafflestipcollege.org. Nanti di situ ada penjelasannya mengenai program-program kami. Nanti teman-teman boleh banget nih tanya mengenai jurusan, biaya, dan lain sebagainya. Nanti aku akan kasih tahu dan jelaskan di situ. Gitu. Dan aku juga mau kasih tahu untuk event terdekat kami. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tertarik nih jurusan atau tertarik dengan dunia animasi atau tentang games, gimana sih cara pembuatan game atau gimana sih cara pembuatan film animasi, ya kan? Iron Man, Thor, dan lain sebagainya, gimana sih caranya? Nah, kita ada webinar bersama dengan Bapak Andre Surya, yaitu adalah salah satu Hollywood animator. Jadi, teman-teman, aku mau kasih lihat sneak peek sedikit nih, gimana sih, apa aja sih yang bakalan dikasih lihat dari Bapak Andre ini gitu dalam webinar ini. Jadi, nanti teman-teman di sana juga diajarin gimana
karirnya sebagai animator itu seperti apa dan gimana cara pembuatan film animasi atau game, teman-teman bisa belajar semuanya di sini. Kalau kalian mau daftar atau mau registrasi, boleh silahkan langsung ke /artsitprint Indonesia. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu penjelasan dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyakan, boleh banget tanyakan langsung ke aku ataupun Miss Desi. Ada yang ingin ditanyakan kah? Oke, thank you Kak Angel. Sama. Oke, kita sekarang moving ke Q&A. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh ditaruh di chat ataupun private chat ke moderator saya atau langsung ke speaker juga boleh. Itu sudah ada beberapa di private chat soalnya. Ini sudah ada pertanyaan Kak Angel. Oh iya. Untuk kelas animasi, apakah diajarkan tentang skill aja atau dipelajari untuk marketingnya juga? Oke, pertanyaan yang keren. Nah, jadi kalau terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya di Raffles College itu nanti kalian diajarin pastinya untuk skill ya. Dan kalau misalnya teman-teman apakah bisa langsung praktek kerja? Nah, kalau misalnya biasanya kalau di kita itu diajarin gimana caranya nge-branding hasil karya kalian. Jadi kadang kan ada animator ataupun Kak Desi, suara aku kayak ada aman. Enggak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di Raffles College itu diajarin gimana caranya kalau skillnya juga dan juga gimana caranya nge-branding. Karena kadang ada juga ilustrator ataupun graphic designer atau animator yang belum bisa nih ngembangin atau memasarkan produk ataupun karya yang punya. Nah, nanti di Raffles College diajarkan. Dan juga kalau misalnya ditanya bisa langsung praktek atau enggak, biasanya student yang masuk ke sini, karena mereka udah tahu nih, oh gue sukanya lebih fokusnya ke ini, misalnya lebih kayak gambar anime. Nah, mereka biasanya suka jasa untuk buat pop socket ataupun, nah mereka ngembangin dirinya sendiri dan juga biasanya mereka kalau misalnya magang, mereka juga bisa misalnya punya company favorit mereka, nah mereka bisa apply ke sana atau nanti akan dibantu oleh dosen-dosen kami untuk bisa praktek untuk itu gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari private chat yang mungkin nanti aku sampaikan. Jadi ada satu yang bertanya tentang untuk ijazah, untuk kalau mau bekerja di lembaga pemerintahan, ijazahnya harus melalui kuliah persamaan dulu atau enggak gitu. Gimana? Saya kurang. Gimana? Oh, mungkin harus disetarakan dulu atau tidak gitu ya? Ya, kalau mau sekolah di lembaga pemerintahan, kalau mau bekerja di lembaga pemerintahan. Gitu. Jadi mungkin aku mau biar sama kali aku sama Kak Desi. Jadi maksudnya kalau misalnya kuliah di Raffles College kan ijazahnya internasional. Nah, kalau mereka mau apply ke perusahaan pemerintahan, bekerja di pemerintahan itu harus ijazahnya disetarakan atau tidak? Iya, mungkin kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya setahu aku, kalau misalnya untuk pemerintahan itu mostly kayaknya dari PTN nggak sih? Maksudnya dia harus ikut tes dulu gitu nggak sih? Karena kan beda ya kalau misalnya pemerintahan itu, karena mereka juga biasanya berdasarkan hasil tes kalian untuk bisa masuk ke lembaga pemerintahan gitu. Jadi kalau misalnya, dan aku sih belum tahu, maksudnya belum jarang banget kalau ada misalnya lulusan internasional tapi kuliah atau kerjanya di pemerintahan. Setahu aku mostly mereka bekerjanya ke luar negeri atau perusahaan yang multinasional internasional. Tapi kalau misalnya jawaban aku kurang lengkap mungkin bisa tambahkan. Benar apa yang dibilang sama Kak Angel benar. Mostly anak-anak internasional ini jarang ya sebenarnya yang ambil di pemerintahan. Cuman kalau kita membicarakan penyetaraan, memang benar ada penyetaraan. Semua yang lulusan dari luar negeri itu pasti ada penyetaraan. Tapi
setahu saya nggak perlu ada kuliah lagi untuk menyetarakan itu. Hanya penyetaran ijazah saja, tidak perlu ada kuliah lagi begitu. Nah, kalau misalnya anak-anak luar negeri memilih untuk di pemerintahan, biasanya pasti yang berhubungan dengan luar negeri juga sih. Jarang ada yang ngambil kemudian jadi PNS dan sebagainya, jarang banget. Itu sepengetahuan kita ya. Begitu. Semoga itu bisa menjawab untuk teman-teman. Jadi no need untuk berkuliah lagi. Ada question mungkin dari Saila yang private chat? Ya, terima kasih Miss Angel dan Miss Desi. Tadi ini dari private chat ada lagi yang nanyakan double degree ke Aussie, Australia. Ini apa, inquiries itu apa ya? Oh, ya, tentang double degree di Australia ya. Ya, oke, terima kasih. Oke, untuk Habis Desi aja. Aku aja kali ya. Ya. Jadi basically untuk pathway ya, jadi itu program pathway. Jadi anak-anak kalau harus ke luar gitu untuk transfer kemanapun nggak kausi juga. Tapi karena ini spesifik kausi, anak-anak yang paling penting adalah dia harus punya sertifikat dari sini dulu, dari kita, dari Raffles College, kemudian baru transfer ke sana, dan untuk proses transfernya tentu ada sertifikat, kemudian ada data diri, kemudian ada IELTS karena di Australia, jadi butuh IELTS, kemudian nanti akan ada tes lagi dari Aussie. Just pendaftarannya melalui kita, melalui Raffles, karena kami bekerja sama langsung. Itu aja sih. Kalau untuk dokumennya seperti biasa, ada paspor dan data diri yang lain. Gitu. Semoga menjawab. Oke, ini ada pertanyaannya yang terkena. Aku mau tambahin dikit kali ya. Kalau saya untuk yang double degree, jadi kalian di Raffles College itu selama 16 bulan, 18 bulan untuk dapat, atau 2 tahun untuk dapetin sarjana manajemen. Nanti setelah itu kalian transfer ke Australia itu 1,5 tahun. Nanti setelah itu kalian 6 bulan kalian program magang. Jadi in total kalian 4 tahun untuk bisa dapetin. Silakan. Oke, ini pertanyaannya ada lagi yang sedikit berhubungan sama tadi, lebih ke untuk sekolah ke luar negeri, itu nanti dari sekolahnya itu ada program-program yang mendukung itu atau tidak? Membantu siswanya untuk mungkin S2 atau mungkin kalau mereka student exchange atau bagaimana gitu ke luar negeri. Oh, oke. S2 dan student exchange itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya, mungkin maksudnya mungkin mereka bertanya tentang program-program yang bisa membawa mereka bersekolah di luar negeri gitu dari Raffles College ada atau tidak? Sebenarnya karena kita memang udah college internasional, kita terhubung langsung dengan berbagai macam university di sekarang ada 6 negara. Mungkin tadi kayaknya lupa menambahkan, kita ada satu lagi Kanada. Sekarang ada tambahan baru, ada di Kanada. Iya, ada Kanada. Jadi chance untuk kamu keluar tentu sangat besar. Bahkan sejak dari Raffles aja kamu sudah menjadi mahasiswa internasional hitungannya, karena kita merupakan college internasional dan memakai kurikulum internasional. Begitu. Dan semua kegiatan yang ada di Raffles tentu akan sangat mendukung penuh gitu untuk kamu bisa studi keluar. Gitu. Dan nilai positifnya adalah kalau kamu daftar sendiri ke university tadi yang disebutkan sama Kak Angel, tentu chance kamu akan sangat sedikit kalau kamu mendaftarnya secara mandiri. Tapi kalau kamu daftarnya lewat Raffles atau kamu memilih untuk berkuliah dulu di Raffles kemudian transfer ke sana, kamu pasti diterima, ada garansi karena kita bekerja sama langsung dengan university yang disebutkan sama Kak Angel. Dan list university tadi itu juga merupakan list university terbaik di dunia gitu, punya ranking yang baik. Begitu ya. Dan kalau misalnya untuk S2, yes, kita ada nanti untuk kalau misalnya S2-nya nanti kalau misalnya pengen tahunya seperti apa, nanti boleh konsultasi kita karena kan saya masih belum S1. Tapi ada banget untuk bahkan dengar-dengar nih Raffles College mau launch program yang S2 di Jakarta aja. Keren banget pasti. Dan kalau misalnya kalian mau kalau mau
tanya-tanya dan juga untuk kesempatan keluar negerinya seperti apa, nah itu pasti akan terbuka luas karena Raffles College your international degree solution. Betul banget. Oke, kita punya pertanyaan lagi dari Hana Rufaida untuk program double degree. Apakah tuition fee selama di Indonesia dengan pelaksanaan program di luar sama besarannya? Untuk jawabannya adalah tidak, tentu tidak, karena di Indonesia ini harganya sangat-sangat affordable. Tapi kalau kita sudah membicarakan keluar gitu, apalagi ke Australia, tentu harga yang akan dikeluarkan untuk pendidikan itu akan mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat lah dari itu tergantung Indonesia, dengan gitu. kurs di sana ya. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih affordable dan juga waktunya lebih cepat, kita sebenarnya untuk double degree ada bisa ke University of Wollongong Australia yang memang ada di Australia, dan yang kedua kalian bisa punya option ke PSB Academy. Jadi PSB Academy itu adalah kampus representatifnya. Betul, kampus representatifnya dari University of Wollongong Australia. Dan itu di Singapura pasti biayanya juga jauh lebih affordable dibandingkan kalian ke Australia langsung. Dan kalau saya ditanya, pembelajarannya sama nggak? Atau ijazah dan juga materinya sama nggak? Sama semuanya dari University of Wollongong Australia. Cuma running programnya aja yang ada di Singapura. Gitu. Iya, jadi mungkin gitu ya Hana, semoga menjawab. Ada pilihannya nih untuk teman-teman. Betul. Jadi teman-teman punya pilihan mau by Singapura atau langsung ke Australia gitu. Dan secara durasi juga lebih singkat ya Kak Angel kalau misalnya teman-teman memilih untuk di Singapura. Singapura itu hanya 1,5 tahun, tapi kalau ke Australia kalian harus melanjutkan selama 2 tahun. Oh iya, 1,5. Bener kan? Bener. Iya, betul. Gitu. Semoga menjawab. Mungkin ada yang lain. Oke, kalau bila ada yang pertanyaan lagi, boleh seperti biasa langsung sampaikan di chat, atau bisa di private chat ke moderator, atau langsung ke speakernya saja. Ini ada yang menanyakan tentang untuk on-campus aktivitas-aktivitas program-program lain yang tidak berhubungan akademik, mungkin seperti klub. Oke. Itu ada apa aja, dan juga ada apa aja yang ada. Ini Miss Desi atau aku yang mau jawab? Boleh. Boleh aku. Angel Maksudnya ke freeze ya? Enggak kan? Oke. Jadi kalau saya di Raffles College, karena kan kita lupain dulu di pandemi, ya kan? Semoga cepat berlalu. Jadi kalau misalnya dulu itu kita sebelum kita ada banyak banget kegiatan kita, karena kita juga punya namanya student council. Jadi student council itu kalau di sekolah seperti OSIS. Nah, jadi mereka itu mahasiswa-mahasiswa kita, student-student kita itu punya acara kegiatan sendiri. Kayak kemarin ada Sport Day, terus ada Halloween Day. Setelah itu juga mereka ada trip ke luar kota. Terus udah gitu juga mereka waktu kemarin itu ada game e-sport ya gitu. Kalau misalnya kayak kemarin lagi during pandemic itu mereka ada Mobile Legends, ada Among Us juga. Terus udah gitu juga ada virtual sport cup gitu deh kalau nggak salah. Nah itu banyak banget sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di Raffles College, dan juga mereka student council itu ada kayak bagian-bagiannya sendiri gitu loh. Jadi kayak ada yang olahraga, divisi olahraga, terus juga ada divisi lain-lainnya gitu. Jadi pasti kegiatannya juga aktivitasnya bisa banget kalian ikuti. Kalau jadi nggak cuma belajar aja. Gitu. Iya betul. Oke, bila ada pertanyaan lagi, mungkin. Oh ya, aku juga mau info ini. Kalau untuk Syafana, untuk teman-teman dari Syafana yang mau daftar ke Raffles College, kita mau kasih seminggu ke depan itu free untuk application form dan juga interview plus tes ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tertarik nih pengen di Raffles College, karena biasanya kita untuk application form, tes, dan juga untuk satu lagi interview kalau untuk graphic design dan juga animation
lagi. Nah, itu biasanya kita ada biaya 250.000, tapi untuk Ravana itu kita berikan sampai seminggu ke depan. Ini hari Selasa, berarti sampai Selasa depan. Sebelum liburan. Iya. Itu masih free sekali. Jadi kalau misalnya yang sekarang mau konsultasi dulu nih sama kita atau mau tanya-tanya juga ke orang tuanya kayak gimana sih kelebihannya Raffles College, nah itu kalian boleh banget hubungi kita dalam seminggu ke depan, nanti kalian bisa dapat gitu. Ya, betul. Silahkan dimanfaatkan kesempatannya teman-teman. Ada pertanyaan lagi nih Kak Angel dari Hana, masih dari Hana. Satu lagi Kak, selama pandemi COVID ini, apakah kuliah di luar dipending dulu atau gimana? Nah, kalau untuk sistem perkuliahannya sendiri, kalau dipending sih nggak dipending, kita nggak pernah ada dipending dimanapun, di negara manapun nggak ada yang dipending gara-gara corona. Betul. Karena so far kita akan masih dilakukan secara online. Jadi anak-anak yang memilih untuk transfer keluar atau studi keluar, mereka tetap kuliah tapi online dulu gitu. Karena masih banyak negara yang masih belum boleh masukkan untuk student internasionalnya. Jadi ya. Betul. Aku juga mau nambahin sedikit karena kan juga kita belajarnya itu di Raffles College selama 2 tahun dulu nih teman-teman sebelum kalian transfer. Nah itu aku bilang tadi sebenarnya kalau transfer itu merupakan salah satu jalan pintas teman-teman yang sekarang ini mungkin khawatir nggak sih gue kuliah ke luar negeri, tapi sekarang nggak mungkin gue nunda karena kan pendidikan nomor 1 gitu kan. Mau kalian kayak daripada kalian buang-buang waktu nungguin COVID yang nggak jelas ini, jadi better kalian dulu di Jakarta di Raffles College selama 2 tahun, atau nanti kalian juga bisa transfer ke uni yang kalian mau gitu. Itu sih menurut aku, karena teman-teman juga yang lainnya rata-rata kayak gitu, sambil pilih-milih nanti mana nih yang sesuai sama peminatan kalian gitu. Ada lagi kah yang ditanyakan? Sama-sama. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan lagi. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Sebanyak sekitar 8 menit kan. Ada yang ditanyakan? Oke. Tentang yang program tadi untuk yang tes ya, free test dan application dan juga interview, boleh dikontak ke Miss Angel dan Miss Desi melalui email mungkin Miss, atau info kontak information di nomor telepon kita kali ya, jadi kalian bisa langsung ya, nanti silakan langsung dicek di chat, dan kalau ada yang tertarik boleh langsung dikontak. Dan juga ada link campus tour Raffles dan juga website Raffles yang tadi disampaikan di chat ya. Di awal. Betul. Dan juga yang belum mengisi formnya boleh silakan isi. Untuk Google Form-nya itu ada di bagian atas. Nanti kita bakalan bantu untuk kasih info terbaru juga tentang Raffles. Mungkin kalau misalnya teman-teman biasanya untuk scholarship itu biasanya ada banget persyaratan yang sangat banyak. Ya, saya harus bagus. Terus banyak deh setahu aku kalau saya mau dapetin scholarship. Nah, kalau misalnya scholarship yang ada di Raffles College itu kalian bisa banget dapetin. Nggak usah khawatir misalnya kalian bahasa Inggrisnya mungkin kurang begitu lancar nih, atau mungkin ada yang itu kayak biasa aja gitu. Maksudnya bagus cuman biasa aja gitu, nggak bagus banget. Nah, itu bisa nggak sih dapat scholarship? Nah, itu bisa kok teman-teman, masih ada kesempatan. Semuanya bisa. Kalau misalnya teman-teman memang punya keinginan untuk dapetin international degree. Gitu. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Betul. Kak Desi mau nambahin sedikit, tadi mungkin yang menjadi salah satu kendala waktu Kak Angel bilang, kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri, kendalanya apa? Lalu tadi ada yang jawab, Denisa ya, application gitu. Jadi untuk Denisa khususnya dan teman-teman yang lain, untuk proses aplikasi dan sebagainya, kalau misalnya kalian mau ke luar negeri, nanti akan dibantu sama kita. Semuanya akan diproses by Raffles, jadi you don't have to worry gitu about application dan sebagainya. Karena semuanya akan di taking care sama Raffles. Betul. Dan kamu kalau misalnya mungkin
ada nih tadi Denny tuh juga sering lewat katanya sama gedung college, sering lihat. Nah, untuk kalian penasaran di dalam gedung itu apa sih? Ada apa sih di dalamnya? Nah, di situ kita ada link untuk kampus tour kita. Jadi di situ ada kasih lihat fasilitas apa aja dan gimana sih isi dalamnya Raffles College. Nah, kalian bisa tuh secara virtual jalan-jalan gitu. Karena kan belum boleh kan. Gitu. Kalian bisa lihat dulu di link yang udah di-share sama Miss. Oke, ini baru masuk satu pertanyaan lagi. Mungkin waktu kita masih 5 menit. Dia menanya tentang dari Raffles tuh kira-kira bisa menyalurkan dia ke pekerjaan mungkin setelah lulus gitu. Dia nanya khususnya di bidang graphic design. Itu untuk misalnya pekerjaan ataupun juga job opportunity di luar negeri kira-kira dimudahkan atau enggak kalau di situ? Iya. Biasanya sering banget nih nanya kayak gini karena khawatir bisa nggak sih gue dapat kerja setelah lulus gitu. Biasanya banyak banget yang gitu ya. Mungkin aku mau bantu jawab nanti kalau misalnya pemikirannya atau pendapat yang lain nanti boleh disampaikan. Jadi kalau misalnya di Raffles College biasanya mereka student-student kami itu punya namanya company yang memang mereka inginkan untuk masuk dan itu kayak perusahaan impian lah ibaratnya kita pengen banget kerja di sini gitu. Nah biasanya mereka punya tuh kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya mereka sendiri untuk magang atau untuk apply kerja itu biasanya mereka apply sendiri. Tapi kalau misalnya memang butuh bantuan dari dosen-dosen kami itu akan dibantu nih misalnya kalian magang di perusahaan A tapi misalnya persyaratannya ada ini susah banget gimana sih bisa nggak ya? Nah dosen kami akan bantu. Dan kalau misalnya untuk penggaranti kalian bisa keterima atau enggak, sebenarnya itu balik lagi ke gimana pembawaan diri kalian. Jadi kayak misal, karena kadang perusahaan itu melihat nggak cuma dari ijazahnya, tapi dilihat dari personality kalian gimana. Terus ngelihat dari hasil kerja kalian selama, atau portofolio kalian selama berkuliah di ARSI seperti apa. Karena banyak banget, mostly student kita kalau misalnya magang, itu mereka langsung ambil sama perusahaan mereka pulang dulu, bisa kerja jadi employee di sana. Gitu. Iya, betul banget. Jadi semuanya itu tergantung dari portfolionya kamu kalau untuk anak-anak desain ya. Gitu. Terus lulusannya Raffles College juga seperti yang sudah di-share sama Kak Angel tadi, juga banyak yang sudah bekerja di multinational company di Indonesia gitu. Jadi walaupun di Indonesia tapi mereka bekerja di perusahaan luar negeri. Itu kan juga salah satu hal positif gitu. Kamu nggak perlu jauh-jauh tapi secara salary dan ininya experience kerjanya udah global gitu. Dan tentunya juga kamu punya chance yang besar gitu untuk bisa keluar. Ya, terima kasih banyak Kak Angel sama Kak Desi dan juga yang teman-teman yang sudah bertanya tadi. Bila ada pertanyaan lagi, mungkin kita masih ada waktu sekitar 2 menit lagi, jadi bisa segera disampaikan. Sekali lagi mungkin bisa langsung, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tapi kita sudah overtime, bisa langsung kontak ke Miss Desi atau Miss Angel ya untuk bertanya dan mencari tahu lebih lanjut tentang Raffles College. Ditanyakan mungkin. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Saya belum ada pertanyaan lagi ini. Boleh, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyakan lagi, boleh hubungi ke nomor aku dan juga Miss Desi untuk application dan juga lain dokumen apa aja yang dibutuhkan. Nanti aku salah fokus. Oke. Jadi nanti bisa kita bantu untuk bisa bantu nih pilihan kalian mau jurusan apa dan juga mau ke partner atau mau transfer ke partner kami yang mana gitu. Mungkin sekian itu dulu share dari kami dari Raffles College. Aku Angel dan juga Miss Lizzy sangat berterima kasih sama Syafana karena udah memberikan kami kesempatan untuk bisa sharing bareng sama teman-teman semua di sini.
Terima kasih. Semoga membantu teman-teman supaya pilihan perkuliahannya sedikit banyak. Terima kasih banyak, Kak. Kasih banyak, Terima Kak. kasih semuanya. Terima kasih. Kami pamit dulu ya. Selamat siang. Terima kasih.